Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mengikuti perkuliahan manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Ini profil saya, mahasiswa sekalian. Udah kenal semua lah ya, nama Hendra Kurniawan, SSI, MSI, kemudian tempat tanggal lahir di Jambi, tanggal 16 Mei 1976. Ini nomor handphone, kemudian S1 di FMIPA Universitas Indonesia, kemudian S2 juga di FMIPA Universitas Indonesia. Unit kerja sekarang atau posisi saya sekarang sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi. Ini alamat email. Nah, silakan catat nomor handphone dan alamat email ini untuk kita nanti bisa berinteraksi atau berkomunikasi atau ada pertanyaan dari mahasiswa sekalian tentang mata kuliah manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Nah, identitas mata kuliah kita, ini judul mata kuliahnya adalah manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Kita kuliah sebanyak 3 SKS, 2 SKS kuliah tatap muka, kemudian ditambah dengan 1 SKS praktikum nanti di akhir perkuliahan. Kemudian untuk metode pembelajaran kita ada tatap muka, kemudian diskusi kelas, dan kemudian juga ada presentasi kelompok. Kemudian karena kita mempelajari tentang satwa liar, nanti juga ada latihan-latihan terkait dengan nama-nama satwa dan harus hafal nama latin dari satwa liar tersebut. Kemudian kita melaksanakan praktikum. Ini harus dipahami oleh mahasiswa sekalian terkait dengan tata tertib perkuliahan. Kita sepakat ya, batas keterlambatan kuliah kita itu adalah 10 menit ya. Jadi semua kalau lewat dari 10 menit maka tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang kelas. Dan ini berlaku untuk mahasiswa dan dosen termasuk saya. Jadi kalau saya telat 10 menit, berarti mata kuliah kita tiadakan di hari itu, kita ganti di hari yang lain. Artinya ini berlaku untuk mahasiswa dan juga saya sebagai pengampu mata kuliah manajemen satwa liar dan dinamika populasi, agar kita sama-sama belajar disiplin semuanya. Kemudian syarat ikut ujian akhir semester itu kehadiran minimal 80% ya. Kalau kurang dari 80% maka tidak bisa ikut ujian akhir semester. Jadi saya harap semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini bisa menghadiri perkuliahan tidak-tidaknya 80%. Kemudian tugas juga harus dikumpulkan sesuai dengan waktunya yang sudah ditetapkan. Tidak menggunakan sandal, harus pakai sepatu ya semuanya. Pakai sandal kan? Kemudian tidak menggunakan kaos, menggunakan kemeja, atau bolehlah kalau kaos berkerah ya, pakai kaos masalahnya, jadi kaos berkerah ya. Nah, ini untuk bobot penilaian dalam mata kuliah manajemen satwa liar dan dinamika populasi ini. Kita ada sikap itu 15%, kemudian ada kuis atau tugas-tugas yang nanti diberikan itu bobotnya 10%. Kemudian UTS, ujian tengah semester, itu 10%. Kemudian ujian akhir semester itu di 20%. Kemudian ada nilai umum, itu terkait dengan keaktifan di kelas, pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari dosen. Kemudian khusus itu ada praktikum, nanti kita ke lapangan, itu nilainya sebanyak 25%. Nah, itu tadi kontrak perkuliahan kita untuk manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Sudah paham ya untuk kontrak perkuliahan kita ya. Jadi mohon itu untuk sama-sama kita ikuti agar tertib proses pembelajaran kita di mata kuliah manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Akan ada 16 kali pertemuan, termasuk UTS ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Jadi akan ada 16 pertemuan nanti. Baik, kita masuk ke mata kuliah dinamika populasi.
Sebelum masuk ke dinamika populasi ini, kita mungkin agak sedikit mengulang, mereview kuliah-kuliah kita sebelumnya di semester 2, yaitu biologi dasar, sebelum kita masuk ke dinamika populasi. Ada yang namanya spesies. Kemudian spesies ini ada spesiasi. Kemudian ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem. Ada yang tahu pengertian spesies ya? Ini di SMA atau di sekolah menengah tingkat atas pasti sudah belajar tentang spesies. Kemudian ada spesiasi. Orangutan itu spesies apa bukan? Spesies. Harimau itu spesies atau bukan? Manusia ini spesies atau bukan? Spesies ya. Jadi spesies itu adalah sekelompok individu yang bisa, sekelompok individu yang sejenis yang bisa menghasilkan keturunan yang fertil, menghasilkan keturunan yang subur. Kalau manusia kawin dengan selain manusia, kira-kira bisa menghasilkan keturunan enggak? Tidak ya. Nah, artinya spesies itu dia harus bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil atau keturunan yang subur. Misalnya harimau kawin dengan singa, bisa nggak? Ayo, siapa yang jawab? Harimau dan singa bisa kawin nggak? Bisa menghasilkan keturunan nggak? Tidak bisa? Ada? Hah? Ada yang jawab bisa? Yang bisa siapa? Yang tidak bisa? Oke. Berdasarkan teknologi, berdasarkan penelitian, harimau dan singa itu bisa kawin dan menghasilkan keturunan. Tapi keturunannya tidak fertil, keturunannya steril dan biasanya cacat atau tidak berumur panjang. Jadi singa dan harimau itu bisa, tapi dia menghasilkan keturunan yang tidak fertil atau tidak subur. Nah, keturunannya steril. Sehingga harimau dan singa itu beda spesies ya. Nah contohnya inilah yang paling umum. Kucing, baik kucing Angora, kucing Persia, kucing kampung, kucing segala macam, itu bisa saling kawin nggak? Bisa. Menghasilkan keturunan berarti ya? Keturunannya bisa kawin lagi nggak? Bisa ya? Oke. Makanya kucing, walaupun dia beraneka ragam bentuknya, ada yang Persia, Angora, segala macam, kucing kampung, itu masih dianggap sebagai satu spesies karena dia bisa saling kawin walaupun beda bentuk. Anjing juga, ayo nama latin kucing apa? Felis domesticus ya. Nah, kalau kucing, anjing juga. Anjing itu kan beda-beda jenis ya. Ada anjing yang kecil, ada yang besar, Doberman, macam-macam jenis anjing. Nah, anjing itu juga bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan. Makanya anjing walaupun berbeda bentuknya masih dianggap sebagai satu spesies. Paham ya tentang spesies ya? Jadi sebelum kita masuk ke dinamika populasi, ini spesies. Kemudian ada namanya spesiasi. Nah, spesiasi ini adalah proses terbentuknya satu atau dua spesies karena proses adaptasi dengan lingkungan. Jadi spesies itu terbentuk karena dia melakukan proses adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, kalau dia berubah bentuk sesuai dengan adaptasi dengan lingkungan, maka dia terbentuk menjadi spesies baru. Biasanya butuh waktu yang sangat panjang, ribuan tahun, sehingga terbentuk spesies baru. Nah, proses itu disebut dengan spesiasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk, apa itu individu, apa itu populasi, komunitas, dan ekosistem. Siapa namanya? Pak Ferdi.
Oke, Ferdi ini adalah satu orang, berarti satu individu kan? Kemudian siapa? Zidan satu individu. Masing-masing kita ini adalah satu individu ya, individu. Kalau berkumpul di satu tempat ini namanya populasi. Ini adalah populasi mahasiswa peserta mata kuliah manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Jadi individu adalah perorangan, kemudian kumpulan ini adalah populasi. Nah, kalau ada beberapa populasi, itu disebut dengan komunitas. Kalau komunitas ini berinteraksi dengan lingkungan, ada faktor biotik, ada faktor abiotik di dalamnya, itu namanya ekosistem. Paham ya logikanya? Individu, populasi, komunitas, ekosistem. Jadi ini adalah populasi kelas mata kuliah manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Kelas ini kemudian di sebelah ada kelas mata kuliah lain, di sebelah sana ada kelas mata kuliah lain, itu namanya komunitas. Nah, di sini ada lampu, ada slide projector, ada yang lain-lain, maka ini disebut dengan ekosistem. Gampangnya membayangkannya kira-kira begitu. Hubungan antara individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Oke, berarti sudah paham ya tentang populasi. Kita masuk ke materi dinamika populasi. Pengertian dan pemahaman ini penting mahasiswa sekalian agar kita dapat membayangkan seperti apa mata kuliah ini ya. Sekarang kita masuk ke dinamika populasi. Ada yang sebelum masuk pengertian dinamika populasi, ada yang tahu dinamika? Ada dinamika politik, ada dinamika kehidupan, ada dinamika macam-macam dinamika. Dinamika itu asal katanya dinamis. Dinamis itu berarti perubahan, bergerak, berproses, berubah gitu ya. Itu dinamis dinamika. Jadi dinamika populasi adalah, siapa yang bisa jawab dinamika populasi apa? Ayo, silakan. Dinamika populasi adalah naik turunnya jumlah spesies dalam. Oke, betul ya. Jadi, nah ini menurut Lotka dan Volterra ya, Lotka dan Volterra. Jadi dinamika populasi itulah adalah naik dan turunnya jumlah spesies yang terjadi pada suatu habitat. Pada suatu habitat yang disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari persaingan antar jenis, pemangsaan, hingga kondisi alam yang berubah. Jadi tadi populasi kan, ini kan hidup di satu habitat kan. Nah, populasi yang hidup di satu habitat ini terjadi naik turun jumlah spesies. Nah, itu disebut dengan dinamika populasi berdasarkan definisi yang diajukan oleh Lotka dan Volterra. Naik dan turunnya jumlah spesies yang terjadi pada suatu habitat. Ini kira-kira gambaran dinamika populasi. Dalam populasi itu tentunya kan ada kelahiran, ada kematian gitu ya. Ada yang lahir, sama kayak dinamika manusia. Ada yang lahir, ada yang meninggal, itu kan mempengaruhi jumlah populasi ya manusia. Kemudian ada yang datang, ada yang pergi gitu ya. Imigrasi, emigrasi itu mempengaruhi dinamika populasi. Nah, jadi dinamika populasi itu dipengaruhi oleh kelahiran, kemudian kematian, kemudian imigrasi, individu yang masuk ke dalam populasi tersebut, dan juga ada individu yang keluar dari populasi tersebut. Nah, ini penyebab dinamika populasi. Setelah dari gambaran tadi, ada interaksi predasi, ada interaksi kompetisi, ada bencana alam, ada aktivitas manusia. Apa itu interaksi predasi? Predasi itu apa? Predator itu apa? Predator. Pemangsa. Jadi interaksi predasi itu adalah interaksi pemangsaan. Ada yang tahu tentang rantai makanan? Tahu ya? Nah, makanan itu mempengaruhi interaksi predasi.
karena mereka akan pemangsa akan memakan mangsanya gitu ya. Nah, sehingga pemangsaan ini juga mempengaruhi jumlah populasi. Artinya kalau terjadi pemangsaan atau predasi, maka jumlah populasi tersebut akan berkurang gitu. Ini tidak hanya terkait dengan hewan gitu. Hewan dengan tumbuhan pun begitu. Kalau hewan misalnya pemakan rumput gitu ya, kalau rumputnya banyak, maka jumlah populasi pasti akan meningkat gitu ya, karena mereka akan makan banyak sehingga mereka akan saling kawin, kemudian keturunannya akan banyak. Tapi kalau makanannya sedikit, populasinya juga akan sedikit gitu, akan menurun. Nah, ini adalah interaksi predasi. Kemudian ada interaksi kompetisi. Biasanya di antara individu dalam satu populasi pasti juga akan terjadi kompetisi. Sama seperti kita manusia, kalau sudah berkumpul pasti akan terjadi kompetisi kan. Nah, kompetisi ini biasanya kalau di hewan itu terkait dengan makanan. Kalau sumber daya makanannya terbatas, maka mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan tersebut gitu. Nah, persaingan ini juga akan mempengaruhi jumlah populasi. Kemudian bencana alam. Nah, bencana alam ini pasti akan sangat terkait dengan jumlah populasi. Macam-macam bencana alam yang terjadi. Aktivitas manusia pasti juga akan mempengaruhi dinamika populasi. Apa saja aktivitas manusia kira-kira mempengaruhi jumlah populasi? Perburuan liar ya, perburuan liar itu pasti akan mempengaruhi jumlah populasi. Kemudian juga pembangunan juga akan mempengaruhi jumlah populasi karena habitat makhluk hidup tersebut akan berkurang. Kalau habitat berkurang berarti jumlah populasi juga akan menurun ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Kenapa sih satwa liar itu harus kita lindungi? Oke. Sudah, itu ya. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa satwa liar itu harus kita lindungi? Ini pertanyaan mendasar ini. Kenapa satwa liar itu harus kita lindungi? Ada yang coba menjawab? Siapa? Kenapa kita biarkan saja satwa liar itu gitu kan? Nggak usah dilindungi gitu kan? Oke, silakan. Agar ekosistem terjaga. Agar ekosistem terjaga. Oke. Ada lagi jawabannya? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa satwa liar itu harus kita lindungi gitu? Lebih baik kita kan memperhatikan manusia, ngapain hewan diperhatikan gitu kan? Manusia masih ada yang susah hidupnya, masih ada yang miskin segala macam gitu ya. Kenapa sih harus melindungi satwa liar gitu kan? Nah, silakan. Manusia memiliki hak untuk tinggal di bumi, baik itu pun dengan hewan dan hewan juga termasuk termasuk. Selain itu, satwa liar bisa kita lindungi agar tidak punah dan manusia di masa depan tetap bisa menjaga. Oke. Kan bisa lihat di buku, bisa lihat di film, bisa lihat di video. Apa harus kita lihat nyata gitu? Bisa lihat di buku kan? Oke, ada lagi? Nah, baik ya. Ada? Untuk mencegah kepunahan. Oke, ada 3 jawaban: agar ekosistem terjaga, mencegah kepunahan, sama agar kita bisa mewariskan ke anak cucu kita, ke generasi berikutnya, agar mereka bisa melihat gitu kan, satwa hewan yang ada gitu ya. Ada 2 jawaban untuk pertanyaan tersebut ya. Pertama, kalau kita kembali ke agama, maka ini adalah tugas kekhalifahan manusia di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya ketika kita menjadi rahmat bagi sekalian alam, maka kita tidak hanya berinteraksi dengan manusia, tapi juga berinteraksi dengan makhluk sekitar kita gitu ya. Sehingga kita harus menjaga. Jadi pertama adalah tugas kekhalifahan manusia di muka bumi untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kita bicara tentang ekosistem. Tadi benar jawabannya, menjaga ekosistem. Ekosistem itu akan sangat saling terikat satu sama lain ya. Baik manusia, baik tumbuhan, hewan, bahkan benda mati sekalipun.
akan saling terikat dan berinteraksi dan terhubung dengan rantai makanan. Satu saja yang hilang dari ekosistem tersebut pasti akan berpengaruh kepada semuanya gitu. Hal paling sederhana adalah ketika di sawah populasi ular menurun, maka populasi tikus akan meningkat. Kalau populasi tikus meningkat, maka akan menimbulkan kerugian pada petani karena tikus akan makan padi kan. Nah, perburuan terhadap satu jenis hewan misalnya tadi ular ternyata meningkatkan populasi jenis hewan yang lain yang merugikan manusia. Nah, pola-pola interaksi ini kan sebenarnya banyak yang belum kita ketahui. Misalnya kehilangan satu jenis burung itu menyebabkan meningkatnya populasi serangga yang biasanya jadi mangsa burung tersebut. Meningkatnya populasi serangga ini juga merugikan manusia karena memakan tanaman petani yang kemudian terjadi hama bagi petani. Sehingga semua jenis hewan, tumbuhan dan yang lainnya itu harus kita jaga karena akan sangat saling terkait satu sama lain. Jadi dua hal itu, menjaga ekosistem dan juga keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Yang pertama tadi karena tugas kekhalifahan. Oke, rantai makanan yang saya sampaikan tadi, interaksi predasi ya antara makhluk hidup. Ada pemangsa, ada mangsa. Di atas tuh burung elang ya, burung elang, kemudian ada ular, kemudian ada kelinci, kemudian ada tanaman gitu ya. Sederhana sekali, kehilangan burung elang berarti meningkatnya populasi ular. Kehilangan populasi ular berarti meningkatkan populasi kelinci. Kehilangan kelinci berarti nanti tanaman rumput atau gulma juga akan meningkat. Nah, sehingga rantai makanan ini semua saling menjaga dan terbentuk namanya equilibrium atau keseimbangan. Mereka alam akan menyeimbangkan dirinya sendiri sesuai dengan interaksi dari predasi tersebut. Ketika jumlah ular banyak, maka elang akan memangsa, sehingga populasi ular juga terbatas atau dibatasi oleh burung elang tadi gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, sehingga alam itu akan menemukan titik keseimbangannya sendiri. Nah, yang repot adalah ketika ada campur tangan manusia atau antropogen. Nah, manusia sangat mempengaruhi pola ini. Beberapa waktu yang lalu kita sering dengar ada ular masuk ke perumahan gitu ya, ular kobra segala macam, ular sawah masuk ke perumahan. Kenapa? Karena predator alaminya sudah mulai punah, sudah mulai hilang, sudah mulai menurun, sehingga populasi ular meningkat. Pada akhirnya kan merugikan manusia juga kan? Akhirnya akan merugikan manusia. Nah, inilah yang kita jaga agar habitat dan populasi ini tetap terjaga. Nah, sebagai mahasiswa kehutanan tentunya sangat berkompeten dan berkepentingan dengan isu-isu lingkungan seperti ini antara pemangsa dan mangsa. Nah, tadi kita bahas tentang interaksi predasi. Sekarang interaksi kompetisi. Ada namanya intraspesifik interaksi, kemudian ada interspesifik. Kalau intraspesifik itu adalah kompetisi antar individu di spesies yang sama. Kalau interspesifik itu adalah kompetisi antar individu dari spesies yang berbeda. Nah, itu interaksi kompetisi ya. Kita masuk tadi ke bencana alam juga mempengaruhi jumlah populasi. Pernah dengar kejadian kebakaran hutan di Jambi gitu ya? Pernah ya? Nah, kira-kira berpengaruh nggak kebakaran hutan di Jambi ini terhadap populasi makhluk hidup atau populasi hewan di Provinsi Jambi? Kenapa berpengaruh? Karena kehilangan suatu tempat tinggal.
Oke, kehilangan suatu tempat tinggal. Ada lagi? Kenapa kebakaran hutan itu bisa mempengaruhi jumlah populasi? Tempat tinggal itu apa kalau di hewan itu namanya? Habitat. Oke. Artinya kebakaran hutan itu mempengaruhi habitat tempat tinggal hewan atau populasi atau satwa liar. Jadi kalau kehilangan tempat tinggal, tentunya populasi hewan ini juga akan terpengaruh ya. Nah kemudian gunung berapi juga, meletusnya gunung berapi atau erupsinya gunung berapi itu juga sangat berpengaruh. Tidak hanya itu, banjir juga akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan atau jumlah populasi. Gitu. Jangankan hewan, manusia pun juga terpengaruh populasinya ya, apalagi hewan. Dan ini juga satu hal nih yang perlu mahasiswa sekalian pahami, hewan itu sangat sensitif terhadap bencana alam atau tanda-tanda bencana alam. Pernah dengar kan kalau ada gunung akan meletus atau erupsi, biasanya hewan-hewan akan turun dari gunung ya. Beberapa kepercayaan atau keyakinan di masyarakat yang tinggal sekitar gunung, mereka akan melihat kalau mulai hewan-hewan turun dari atas gunung, nah mereka akan tahu bahwa akan terjadi bencana alam, erupsi gunung berapi atau gempa bumi gitu. Nah itu hal-hal yang kira-kira bisa mempengaruhi jumlah populasi. Ada pertanyaan? Oke, Ren. Apakah aktivitas manusia dapat mempengaruhi dinamika populasi satwa liar? Oke, tadi kita sudah bahas tentang interaksi predasi, kemudian interaksi kompetisi gitu ya, kemudian bencana alam. Sekarang apakah manusia bisa mempengaruhi populasi gitu ya? Nah, ini namanya aktivitas antropogenik. Jadi itu aktivitas manusia yang berpusat pada manusia. Nah, ini kita masuk tentang aktivitas manusia. Apakah mempengaruhi jumlah populasi? Beberapa aktivitas pasti sangat berpengaruh ya. Aktivitas manusia itu sangat mempengaruhi, baik secara langsung terhadap populasi hewan tersebut ataupun secara tidak langsung terhadap habitat tempat tinggal hewan tersebut. Pertama, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar ini juga mempengaruhi pola eksploitasi manusia terhadap tumbuhan dan satwa liar. Ada kepercayaan-kepercayaan yang kadang-kadang mempengaruhi. Misalnya kulit harimau gitu ya. Ada yang percaya bahwa kalau menyimpan kulit harimau itu bisa untuk kesaktian segala macam lah gitu ya, sehingga perburuan terjadi. Atau gading bisa meningkatkan perburuan. Nah, ada perburuan, konversi lahan, kemudian hobi, penebangan hutan, kemudian polusi sampah dan limbah. Itulah hal-hal yang bisa mempengaruhi jumlah populasi satwa liar. Oke, baik, mahasiswa sekalian, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai pada aktivitas manusia. Kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya di materi yang berbeda dalam mata kuliah manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.